Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan template to-do list di Google Sheets. Jadi, template to-do list ini bisa kita gunakan untuk mengelola tugas-tugas kita secara detail ya teman-teman ya. Mulai dari nama tugasnya, kemudian ada kategori, prioritas, status, serta jangka waktunya teman-teman. Template ini sudah sedikit kita update ya teman-teman ya, di mana di sini kita tambahkan tombol reset yang nantinya akan berfungsi membersihkan data-data yang kita masukkan di tabel ini teman-teman. Jadi kalau tugas-tugas yang kita masukkan di sini sudah selesai dan mau kita bersihkan tabelnya, kita tinggal menekan tombol reset ini teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah pernah membeli template ini, teman-teman tinggal buka link filenya lagi dan buat salinan filenya lagi ya teman-teman ya. Kita mulai dari membuat salinan file. Jadi di sheet pertama ini sudah ada panduannya ya teman-teman ya, cara membuat salinan. Tinggal teman-teman ikuti. Jadi kita klik menu file, kemudian pilih buat salinan. Ini namanya bisa diganti sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Lalu kita klik buat salinan. Nah, filenya akan langsung masuk ke Google Drive milik teman-teman. Sebelum kita bahas bagaimana cara menggunakan template-nya, saya ingin perlihatkan sedikit mengenai cara kerja dari template ini teman-teman. Jadi nanti kita akan mengisi detail tugasnya di tabel ini ya teman-teman ya. Mulai dari nama tugasnya, kemudian ada kategori, prioritas, status, ini bentuknya drop down ya teman-teman ya. Jadi ada pilihannya, kemudian deadline, ini cukup kita klik 2 kali dan pilih tanggalnya. Sisa waktu nanti akan mengikuti deadline yang kita masukkan teman-teman. Sedangkan di kalendernya sendiri, ini ada tanggal berwarna hijau ya, karena ini kalendernya real time, artinya hanya mengikuti periode berjalan. Karena sekarang bulan Februari tahun 2026, maka kalendernya akan menampilkan bulan yang sama, yaitu Februari 2026 juga. Nanti kalau ini sudah masuk Maret, maka kalendernya juga akan berubah menjadi Maret ya teman-teman ya. Dan untuk warna hijau ini menandakan today, hari ini. Dan nanti ketika kita masukkan deadline, maka akan berwarna merah ya teman-teman ya. Kemudian di bawahnya ada opsi untuk men-tracking tugas-tugas yang kita masukkan di tabel. Dan di sisi atas ada statistiknya teman-teman. Jadi yang selesai berapa, yang terlambat berapa, total tugasnya ada berapa, dan yang pending berapa. Nah mungkin langsung saja kita coba teman-teman, kita awali dari drop down dulu. Nah, drop down ini berisi pilihan dari prioritas dan status, teman-teman. Untuk prioritas dan status yang ada di sini, pilihannya bisa teman-teman ganti ya. Di sini hanya sugesti. Kalau mau teman-teman ikuti silakan, kalau mau teman-teman ganti juga boleh. Misalkan untuk prioritas kita ngikut apa yang sudah ada di sini, sedangkan untuk status kita akan coba edit. Nah ini kalau di filenya kan ada in progress, need approval, dan pending ya teman-teman ya. Di sini saya akan coba edit untuk statusnya. Nah ini misalnya saya hapus. Nah kalau saya biasanya status itu saya bagi 4 ya. Jadi kalau belum mulai, not started. Kemudian ketika proses pengerjaan, in progress ya. Kalau selesai biasanya saya done, dan ada satu kondisi yang itu ditunda atau kita pending ya teman-teman ya. Ini kalau saya ya, nanti teman-teman boleh menyesuaikan atau boleh ngikut dengan status yang sudah ada tadi teman-teman. Bisa dilihat di drop down-nya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang kita ketikkan tadi ya. Nah, untuk menambahkan warna tinggal teman-teman blok di
kolom statusnya ya, blok sampai bawah. Lalu teman-teman klik menu data, pilih validasi data ya. Teman-teman perhatikan ringnya, di sini dimulai dari O6 ya. Cari yang O6, berarti yang ini ya teman-teman ya. Kita klik. Nah, di sini kan sudah ada beberapa pilihan ya. Tapi kalau kita lihat, pilihan sebelumnya masih ngikut di sini ya teman-teman ya. Cara menghilangkannya dengan mengganti kriterianya teman-teman. Jadi kriterianya kita ganti dulu, drop down, lalu kita balikin lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Dia akan menyesuaikan apa yang sudah kita ketik dan tinggal kita ganti warnanya teman-teman. Misalkan kalau belum mulai kita kasih warna merah, kemudian ketika itu proses kita kasih warna kuning, dan ketika sudah selesai kita kasih warna hijau. Untuk pending mungkin kasih warna biru aja ya teman-teman ya. Kalau sudah kita klik selesai. Ini bisa kita silang. Kita coba ya. Oke, sudah sesuai dengan apa yang kita setting tadi ya warnanya ya teman-teman ya. Berarti ini opsinya sudah siap. Sekarang tinggal kita inputkan tugas-tugasnya teman-teman. Kita mulai dari namanya teman-teman. Misalkan ini ceritanya saya sebagai seorang karyawan kantor yang kegiatannya selain bekerja juga sedang menempuh studi. Selain itu, saya juga aktif di kegiatan lingkungan sosial ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa peran yang nanti akan kita plot di kategori ya, teman-teman ya. Misalkan sebagai karyawan, saya ada tugas untuk membuat laporan. Jadi kita tulis saja, katakanlah laporan bulanan divisi. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Untuk kategorinya bisa teman-teman namai sendiri. Misalkan ini saya kasih nama kantor. Lalu ini kita tentukan prioritasnya teman-teman. Karena ini tugas utama saya, maka saya pilih urgent ya teman-teman ya. Jadi ini adalah tugas yang sangat penting. Kemudian statusnya karena belum mulai, maka saya pilih not started. Kita masukkan deadline-nya. Misalkan untuk tugas ini harus bisa saya selesaikan maksimal hari Senin. Nah, tanggal 9. Langsung keluar sisa waktunya dan di sini kalendernya sudah ada penandanya ya teman-teman ya. Kita lanjut ke tugas berikutnya. Misalkan di perkuliahan saya merasa bahwa saya perlu mencari referensi untuk mata kuliah tertentu. Jadi di sini saya tambahkan tugas untuk membaca jurnal tentang manajemen misalnya. Kategorinya ini saya kasih nama kuliah ya. Untuk prioritasnya ini saya bikin medium. Artinya kalau saya lakukan itu bagus, kalau tidak saya lakukan pun tidak apa-apa. Jadi tidak terlalu penting ya teman-teman ya. Kemudian untuk status juga belum dimulai. Karena kita masih ngisi ini ya teman-teman ya. Untuk deadline-nya misalkan kita set 2 minggu berikutnya. Misalnya di sini saya berperan sebagai bendahara, harus membuat rekapan kas RT. Ini saya kasih nama untuk kategorinya sosial. Nah, ini
prioritasnya saya bikin tinggi ya, high, dan belum mulai juga. Nah, misalkan ini akhir pekan ini saya ada pertemuan, jadi kita set deadline-nya. Misalkan lagi nah, ini tugas saya di kerjaan ya, atau di kantor ya. Jadi kategorinya sama dengan tugas yang pertama. Misalnya ini saya set medium. Katakanlah ini deadline-nya besok. Berikutnya mungkin presentasi ya. Karena saya sebagai mahasiswa, misalnya seperti ini. Kategorinya kuliah. Ini prioritasnya urgent ya. Jadi sangat penting. Nah, cuma untuk deadline-nya ini mungkin masih lama. Jadi di bulan depan. Misalkan kita buat seperti itu ya teman-teman ya. Urgent tapi masih cukup banyak waktu. Mungkin satu lagi ya. Katakanlah oke, misalnya seperti ini. Nah, misalkan ini harus kita selesaikan sebelum pertemuan. Nah, jadi langkah pertama kita tulis dulu detail tugasnya ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan nama tugasnya, kemudian kita plot kategori-kategorinya, lalu kita pilih prioritasnya, statusnya, dan juga kita set deadline-nya teman-teman. Nah, kalau sudah terisi, jadi teman-teman bisa buat satu daftar ini buat tugas-tugas dalam kurun waktu 1 bulan ya teman-teman ya. Ditulis dulu semuanya, statusnya not started, semua tidak masalah, yang penting sudah detail ya teman-teman ya. Jadi kita tahu kapan harus menyelesaikan apa. Jadi kita benar-benar paham dari sini teman-teman. Supaya lebih mudah teman-teman bisa manfaatkan dropdown yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan kategori. Nah, ini nanti kategorinya sesuai dengan apa yang kita inputkan di sini ya teman-teman ya. Lalu di sini juga ada berdasarkan prioritas dan juga status teman-teman. Jadi semuanya bisa kita pilih nanti biar kita lebih aware ya, lebih ke notice tentang detail dari tugas-tugas kita. Nah, kalau saya biasanya men-tracking itu berdasarkan yang pertama jangka waktunya dulu atau deadline-nya ya. Jadi saya cari deadline yang paling dekat, yang sudah merah-merah ini ya, terutama ya teman-teman ya. Itu pertimbangan pertama saya. Yang kedua baru berdasarkan prioritas teman-teman. Nah, di sini saya pilih opsinya prioritas yang urgent ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada 2 tugas yang bisa dikatakan sangat penting ya teman-teman ya. Tapi kita lihat jangka waktunya dulu. Oke, mungkin 2 tugas ini penting, tapi jangka waktunya masih cukup lama ya teman-teman ya. Sedangkan di sini kita punya tugas yang mungkin secara prioritas itu tidak terlalu penting, tapi jangka waktunya dekat teman-teman. Deadline-nya tinggal besok. Jadi kita kerjakan dulu yang jangka waktunya paling dekat ya teman-teman ya. Misalkan kita selesaikan ini, memperbarui data administrasi ya, kita kerjakan. Ketika mulai mengerjakan, kita bisa ganti statusnya menjadi in progress, teman-teman. Dan nanti kalau sudah selesai, kita
ganti dengan dan ya teman-teman ya. Jangan lupa setelah ini selesai atau dan, kita checklist atau kita centang ya tugasnya ya, biar dia tercoret dan terhitung sebagai tugas yang selesai teman-teman. Kita coba lanjutkan. Setelah itu kita pilih-pilih lagi. Nah, ini ada yang dekat lagi. Misalkan rekapan kas RT. Ini tinggal 3 hari. Prioritasnya cukup tinggi karena menyangkut keuangan warga ya teman-teman ya. Jadi kita selesaikan setelah mengerjakan tugas yang tadi ya teman-teman ya. Jadi langsung kita tahu urutannya mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Misalkan kita mulai kerjakan in progress, lalu ketika selesai dan kita checklist lagi. Nah, misalkan untuk tugas berikutnya ini koordinasi kegiatan warga di grup WhatsApp. Ini prioritasnya rendah dan kita masih ada banyak pekerjaan yang urgent ya. Jadi ini bisa kita tinggal, misalnya statusnya kita ganti pending dulu teman-teman, karena kita memang dikejar deadline untuk tugas-tugas lain yang lebih penting teman-teman. Dari tugas yang tersisa, yang terdekat adalah laporan bulanan divisi operasional ya teman-teman ya. Jadi ini kita kerjakan berikutnya ya. Kerjakan ketika selesai dan lalu kita checklist. Nah, ini kalau nggak kita checklist, dia nggak akan tercatat sebagai tugas selesai ya teman-teman ya. Nah, di sini sisa 2 selain yang pending tadi ya teman-teman ya. Antara 2 ini, karena jangka waktunya sama-sama lama ya, kita pilih yang urgent lebih dahulu. Mungkin tidak harus langsung selesai. Yang penting kita ada progres pengerjaannya dulu teman-teman. Meskipun ini masih lama ya, tapi karena urgent, kita mulai kerjakan dari sekarang dan menjadi tugas berikutnya yang kita kerjakan. Misalkan seiring berjalannya waktu, kita tidak sempat untuk membaca jurnal. Ya berarti kita pending saja teman-teman. Berarti di sini ada 2 tugas yang pending ya. Dan nanti ini kan tanggalnya akan berjalan terus ya teman-teman ya. Apapun status yang kita pilih di sini, ketika tanggal sekarang, tanggal real time atau tanggal today-nya sudah melebihi deadline yang kita tetapkan. Oke, misalkan ini kita kembalikan ke not started. Katakanlah sudah melewati. Misalkan sekarang tanggal 4 ya, ini coba kita setting di tanggal 3. Nah, maka dia akan tercatat sebagai tugas yang terlambat ya teman-teman ya, karena sudah melebihi deadline. Sisa waktunya akan minus di sini. Dan ini nanti juga akan menjadi perhatian khusus ya teman-teman ya. Kira-kira harus dikerjakan atau tidak. Kalau misalkan ini tidak dikerjakan, kita anggap pending dan kita centang, dia akan dianggap selesai teman-teman. Tapi kalau nggak kita centang, dia akan tetap terlambat. Misalkan yang pending ini kita centang, kita anggap selesai, maka dia akan tercatat sebagai tugas selesai teman-teman. Nah, ketika semuanya sudah selesai, teman-teman mau membersihkan data yang ada di tabel ini, teman-teman tinggal klik tombol reset yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini bisa kita hapus dulu. Kita klik tombol reset yang ada di sini untuk membersihkan data-data yang ada di tabel teman-teman. Kita coba klik tombol resetnya. Nah, untuk penggunaan pertama memang dibutuhkan persetujuan ya teman-teman ya. Jadi ini kita oke saja. Lalu kita klik lanjutkan ya. Kita pilih buka project. Ini aman teman-teman karena merupakan fitur dari Google Sheets itu sendiri. Kita lanjutkan. Dan dia akan bersih kembali seperti semula teman-teman. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu.
Apabila teman-teman ingin membeli template ini, linknya sudah kita tambahkan di deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung klik linknya dan dapatkan template ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!